bersama, meskipun dilaksanakan secara maya ya Ibu dan Bapak, tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, terutama Pak Sambas yang sudah mengadakan kegiatan hari ini, juga kepada seluruh peserta yang saya lihat juga ini dari dosen, guru, tenaga administrasi, mahasiswa, serta praktisi lainnya yang begitu antusiasnya. Kalau dilihat itu sampai 651 lah mungkin ya, masih kalau tidak ditutup barangkali sampai ya, kegiatan berlangsung ini masih terus nambah nih Pak Sambas. Sudah banyak sekali alhamdulillah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak, sebelum ke acara pokok, sepertinya saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai panduan teknis dan tata tertib kegiatan webinar hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar belajar arsip dari nol, berikut beberapa informasi penting yang perlu Ibu Bapak perhatikan untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan hari ini. Yang pertama, Ibu Bapak sudah melakukan registrasi, tentunya pendaftaran dari akses untuk mendapatkan link Zoom. Kemudian alhamdulillah sudah masuk semua dari 615, baru join 176, barangkali pas sampai hari ini. Kemudian akses tadi sudah dibuka dari pukul 9.45 sampai 10.15, nanti barangkali Ibu dan Bapak bisa menginformasikan kepada teman-teman yang belum bisa bergabung di 15 menit terakhir ini, karena nanti lalu lintas peserta akan ditutup 15 menit sebelum acara berlangsung, yaitu pada pukul 10.15. Kegiatan kita akan berlangsung selama 90 menit Ibu dan Bapak, dari pukul 10.30 sampai pukul 12. Kemudian sudah saya lihat juga bahwa Ibu Bapak sudah merename nama akun Ibu dan Bapak dengan format nama Ibu Bapak, kemudian instansi. Saya sudah lihat semua sudah bergabung. Kemudian mudah-mudahan ini semua menggunakan virtual background. Barangkali yang menggunakan handphone ya yang masih belum bisa, mudah-mudahan di minggu depan kita semua sudah menggunakan virtual background yang disediakan. Kemudian Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian nanti untuk daftar hadir yang sering Ibu Bapak tanyakan, ini kita akan share di 15 menit sebelum acara selesai. Jadi mohon diinformasikan juga jika ada teman-teman yang kebetulan di beberapa menit terakhir ini juga belum bisa bergabung. Untuk daftar hadir kita akan share 15 menit sebelum acara selesai. Nah, demikian Ibu dan Bapak mengenai panduan teknis dan tata tertib kegiatan webinar hari ini. Dan untuk informasi juga kegiatan hari ini saya akan bacakan mengenai rundown acaranya Ibu dan Bapak. Pukul 9.45 sampai 10.15 tadi sudah registrasi, Ibu dan Bapak melakukan registrasi peserta. Kemudian pukul 10.20 sampai 10.30 pembukaan. Dilanjutkan langsung dengan pemaparan Ibu dan Bapak akan kita laksanakan. Nah, ini kan nih dari pukul 10.30 sampai 12 dan penutupan. Untuk kegiatan tanya jawab barangkali nanti kan Bu Ibu akan melaksanakannya secara langsung ya selama kegiatan webinar dilaksanakan. Jadi Ibu dan Bapak dipersilakan untuk menanyakan hal-hal yang memang dianggap tadi mah dibiskan, tak Bu Ibu tadi webinar hari ini. Baik Ibu dan Bapak, kita masuk ke acara pokok, yaitu pemaparan materi webinar
Berarti udah. Untuk sesi 1 pada hari Sabtu 1 Ada anggar nggak ada. dengan tema webinar belajar arsip dari nol. Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita berbicara arsip tentunya banyak sekali hal-hal yang khususnya gitu ya Pak Sambas, karena di sini peserta ini dari kalangan dosen, guru, tenaga administrasi, mahasiswa, dan para praktisi, khususnya karena background saya di pendidikan nih, dan sempat juga menjadi praktisi, ketika berbicara arsip, ternyata banyak hal-hal yang belum begitu mendalam untuk kita pahami, terlebih lagi kalau dari sisi pendidikan khusus guru SMK itu perlu sekali banyak informasi yang kita gali sehingga nanti dapat di-share tentunya ke anak-anak, dan lebih jauhnya lagi tentunya untuk dapat dipraktekkan di lapangan. Jadi tidak hanya kita mengetahui secara materi dasarnya saja, tapi ke aplikasi itu yang terpenting barangkali ya. Karena ketika kita berbicara konsep praktek saja sebuah sistem gitu yang diajarkan oleh guru atau barangkali praktek di praktisi di lapangan, itu berbeda-beda ternyata Pak Sambas ya. Ketika saya gali di satu sekolah ke sekolah lainnya juga itu agak berbeda. Dan tentunya Ibu Bapak juga sudah sangat paham sekali mengapa kita perlu mempelajari arsip. Karena keywordnya di dalam arsip itu ada informasi ya, informasi yang perlu disampaikan, sehingga melalui arsip ini kita bisa menghindarkan gitu ya, menghindarkan salah satu komunikasi yang sifatnya duplikasi pekerjaan gitu ya. Dan terlebih lagi dengan adanya arsip ini tentunya kita lebih jauhnya itu akan bisa membantu efisiensi kerja, terlebih untuk para pengambil keputusan, stakeholder. Tentunya dengan perencanaan arsip yang baik itu akan membantu untuk menyusun rencana program kegiatan berikutnya gitu. Seperti itu barangkali ya secara umum hal-hal yang menjadi perhatian di kegiatan arsip ini. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah hadir Pak Sambas, Pak Dr. Sambas ini suhunya arsip barangkali ya, ahlinya arsip gitu ya, yang akan membantu kita membahas tuntas, membongkar bagaimana arsip itu dari nol gitu, sehingga kita memiliki kesamaan lah, minimal kesamaan pandangan untuk menggali arsip itu seperti apa. Saya pikir materi ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dan tentunya untuk kita bagikan ke anak-anak kita, diaplikasikan juga nanti di lapangan. Baik Ibu dan Bapak, untuk lebih jauhnya, lebih jelasnya, hari ini kita akan dengarkan terkait belajar arsip dari nol ini. Kepada Pak Sambas, mangga dipersilahkan. Terima kasih Bu Ningrum. Bu Ningrum kayaknya kita belum dipoto dulu Bu Ningrum. Betul, kita belum foto dulu ya. Iya biar ada agar lengkap ya. Hai, ya dokumen. Ya, kalau saya bersama nih Pak Sambas karena ada kegiatan. Ya. Foto dulu. Siap Bapak Ibu ya. Itu berapa slide ini Bu? Ada 8 ya Pak Sambas kalau di saya. 8. Waduh. Mic Ibu buat Ibu bilang dengan Bu. Kan Bu Ningrum foto. Seksi foto lah Bu Ningrum sekalian. Iya, ini sekali lagi berbeda. Ini acaranya acara virtual kalau ini, jadi bebas aja Bu. Ya. Alhamdulillah Pak Sambas ini ternyata banyak saudara-saudara kita yang bergabung di setiap kegiatannya Pak Sambas nih, pasti selalu stay tune Pak Sambas. Ya. Menunggu materi-materi yang kekinian. Ya,
Baru berapa slide ini? 2 ya? Pak, masuk TV ini. Baru 2, Bu Ningrum. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak dipoto, protes segala. Ya. Sekarang yang keempat. Siap Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di slide yang mana. Yang penting Bapak Ibu selalu senyum. Iya. Sekarang slide yang kelima. Wah. Akan Bapak Ibu yang kelima. Slide kelima. Kemudian slide ke-6. Slide ke-6. Sekarang slide ke-7. Sekarang slide ke-8. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ningrum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, saya izin di mute ya, biar nanti tidak ada suara yang masuk ya. Nanti untuk sesi diskusi mungkin nanti mute-nya saya buka lagi ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya pada Bapak dan Ibu yang bisa hadir di webinar hari ini ya. Tujuannya pertama tentu saja kita bersilaturahmi ya Bapak dan Ibu ya. Ternyata komunitas kearsipan itu sangat banyak sekali ya. Ini sampai di grup mencapai 600 orang gitu ya, 600 orang. Ya, dan ini luar biasa komunitas kita, sehingga saya berpikir ini satu kesempatan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk berbagi, sharing pengalaman gitu ya. Karena ternyata perkembangan kearsipan ini sangat luar biasa gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin sebelum mulai ya, saya ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Kemarin saya share ya instrumen, saya share angket ya. Saya coba rekap untuk melihat Bapak Ibu ini dari mana saja semuanya gitu ya. Sepintas tadi pagi saya lihat ini ada dari Aceh ya, dari Papua juga ada, luar biasa ya. Ini antusiasmenya hebat gitu ya, sangat tinggi. Izin dulu sebentar Bapak Ibu saya share. Ini ini nih. Nah, ini profil Bapak dan Ibu yang ikut Zoom hari ini ya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ya. Ini profesi Bapak dan Ibu. Nah, ini ya. Jadi dari 641 orang ini ada Bu Hadi ya, Bu Hadi. Dari 641 ya, ini warna biru guru. Nah, ternyata peserta kita ini banyaknya guru nih Bu Ningrum ya. Ada dosen ya, ada pegawai. Nah, ini mahasiswa mana ya? Nggak ada ya.
kelihatan mungkin karena sedikit ini. Ya, mahasiswa saya undang juga. Ya, ini sebagian besar guru. Oke, kita lihat lagi. Ini apa? Latar belakang pendidikan. Ini latar belakang pendidikan Bapak dan Ibu ya. Ini dominan lulusan perkantoran ya. Lulusan perkantoran. Ada 58%, tidak jauh ya Bapak dan Ibu ya. Tidak terlalu jauh ya. Artinya kelihatannya ini banyak juga Bapak dan Ibu yang hadir hari ini latar belakang pendidikannya bukan dari perkantoran ya, dan ingin belajar tentang arsip ini kelihatannya Bu. Kemudian ini Bapak Ibu pernah belajar kearsipan? Ini saat kuliah 51%. Ya. Ini kelihatannya lulusan UPI semua gitu ya. Tapi enggak juga sih, karena ini tersebar ya, ada yang dari berbagai provinsi. Jadi mungkin di kampus-kampus yang lain juga hadir. Saat SMK pernah belajar, saat kuliah mengikuti pelatihan belum pernah. Nah ini belum pernah 17%. Nah ini profil kita ya. Nah ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini harapan pelatihan juga banyak ya, macam-macam ininya harapannya. Ya, tidak perlu saya bahas ini karena terlalu banyak. Nah, coba kita lihat lagi yang satunya. Kita lihat lagi satu lagi karena ada dua ya kebetulan. Kita coba yang ini. Nah, sebentar, Bapak kita perbesar dulu. Ini yang tadi pagi saya share instrumen ya, belum semuanya kelihatannya, tapi mungkin bisa mewakili ya kepada Ibu. Bentar. Nah, ini. Bu Ningrum, mohon dibantu di admit juga ya, Bu Ningrum itu masih banyak yang ngantri. Nah ini pendidikan terakhir. Nah ini lebih detail ya Bapak dan Ibu kalau yang tadi saya lihat di ini instrumen yang terakhir tadi pagi ya. Nah, ini dominan S1 ya. S2 juga banyak ternyata ya dari Bapak dan Ibu. S3-nya juga ada. Ya. Ada 44 orang ya. Yang magister, doktornya ada 9 orang yang ikut kegiatan hari ini ya. Luar biasa. Nah, kemudian ini 88% guru. Ya. Dosennya ada 6 orang. Kemudian mahasiswa juga ada. Warna hijau mana? Enggak ada. Ya, kemudian pegawai juga ada ya. Jadi ini kelihatannya Bapak Ibu guru ya. Ada lagi. Oke. Nah, ini ya. Ini pertanyaan tambahan ya Bapak Ibu. Untuk mengecek seperti apa implementasi Undang-Undang 43 ya di tempat kerja Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ternyata kalau menurut survei yang kita lakukan tadi pagi ya, ini ternyata Bapak dan Ibu belum memiliki undang-undang ya di tempat kerjanya ini ya. Padahal undang-undangnya ini sudah lama Bu Ningrum nih 2009 ya. Bapak dan Ibu ngajarnya menggunakan apa tuh? Ya, karena kan undang-undang ini standar ya. Standar ya. 80% tadi Bapak dan Ibu mengajar guru sama dosen ya ternyata undang-undangnya belum dirujuk jadi jadi ini ya. Oke. Kemudian apakah pengelolaan arsip di tempat kerja Bapak dan Ibu sudah merujuk kepada undang-undang? Ternyata belum 70%. Ya, tinggi juga ya. Kalau begitu menatanya menggunakan standar apa? Nah, ini pertanyaan ya. Kemudian apalagi apakah Bapak Ibu punya SOP? Belum juga. Ya. Berarti selama ini menata arsipnya sebagian besar belum berdasarkan SOP ya. Terus apalagi di sini
apakah Bapak dan Ibu pernah mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi? Belum pernah 83. Wah, berarti ini harus jadi masukan ini ya ke lembaga-lembaga kearsipan ya, Andri, arsip daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk kampus juga ya. Kalau kampus mah sering ya, Bu Ningrum ya. Kampus sering mengadakan kegiatan ya. Terutama UPI lah. Sering mengadakan kegiatan. Terus apalagi, apakah di tempat kerja Bapak dan Ibu sudah memiliki tata naskah dinas? Bapak Ibu tata naskah dinasnya dibuat sendiri ya, bukan tata naskah dinas yang berasal dari instansi lain ya. Nah ini ternyata belum ya, sebagian besar belum, 56%. Nah, tapi ada yang sudah membuat juga gitu ya. Nah, cuman nggak tahu tata naskah dinasnya seperti apa ya. Kemudian apakah di tempat kerja Bapak Ibu sudah memiliki pola klasifikasi arsip ya yang dibuat sendiri ya, atau sesuai dengan kebutuhan penataan arsip? Karena klasifikasi arsip ini biasanya kalau kementerian itu merujuknya ke sekolah ya, biasanya merujuknya ke kementerian ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu jawabannya ini 56% ya. Artinya pola klasifikasi arsip ternyata sudah sebagian besar sudah memiliki ya, meskipun mungkin belum dibuat gitu ya. Jadwal retensi arsip belum. Nah, ini paling sulit memang ya, membuat jadwal retensi arsip sehingga persentasinya lumayan tinggi, 71%. Oke. Kemudian klasifikasi keamanan akses arsip. Nah, ini alat untuk CES ya, alat untuk CES arsip. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan arsip, ini juga ternyata masih belum ya. Jadi ini hampir sama ya Bu Nana, yang siapa lagi, Bu Tri, dan yang kemarin ikut hadir hari Senin Selasa ya. Ini hampir mirip-mirip, jadi jawabannya memang tidak jauh berbeda ya. Jadi sebagian besar, kebanyakan ini terkait dengan instrumen arsip ini warnanya merah ya, belum ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang lebih teknis Bapak dan Ibu, kita cek registrasi arsip. Sebagian besar menggunakan buku agenda. Oke ya, menggunakan buku agenda. Tapi ada juga yang kartu kendali ya. Ini lumayan juga ya, 1,8% kartu kendali. Biasanya yang menggunakan kartu kendali ini kalau di pemerintahan itu di ini ya, di pemerintahan daerah ya. Di pemerintahan lah, di pusat juga mau pakai kartu kendali, rata-rata kartu kendali. Di organisasi-organisasi pemerintah menggunakan kartu kendali. Kalau di swasta biasanya menggunakan buku agenda ya. Tapi ini ada yang lain-lain, ini menggunakan apa ya Bapak Ibu ya? Kalau yang lain-lain ya. Nah, mungkin nanti bisa cerita ini Bapak dan Ibu ya. Ada yang lain-lainnya ya. Misalnya menggunakan takah ya, menggunakan buku, apalagi buku verbal mungkin ya, semacam. Kemudian pengurusan arsip masuk dan keluar ini dilakukan secara sentralisasi. Sentralisasi, ada yang desentralisasi, ada juga gabungannya. Ini sebagian besar diurus secara sentralisasi. Ini karena sekolah, karena sebagian besar ini Bapak Ibu berasal dari sekolah, nah jadi sedikit ya mengelola arsipnya, sehingga menggunakan sentralisasi kelihatannya. Penyimpanan arsip, nah ini agak kurang ya. Kalau di penyimpanan penataannya ternyata sentralisasinya sedikit, di sini banyak gitu ya. Ini harusnya sama ya, tapi beda dikit ya Bapak Ibu ya. Ini 10%, ini 10%, yang desentralisasi, kemudian yang gabungannya 35%, 39% ya. Jadi relatif sama ya, relatif sama. Memang harus sama ya antara pengurusan arsip dengan penyimpanan arsip. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau kita bicara tentang pengelolaan arsip sentralisasi desentralisasi ini harusnya sama ya. Kemudian apakah pembuatan surat arsip sudah berpedoman kepada tata naskah? Sudah. Ya. Kemudian di tempat kerja Bapak dan Ibu penata arsip merujuk pada pola klasifikasi. Sudah 53%, karena tadi kan
dan sudah memiliki ya Bapak dan Ibu. Oke. Apakah penataan arsip di tempat kerja Bapak Ibu sudah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tanpa pada gambar, yang ini ya, yang filing kabinet, yang map gantung, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini 64% ya, tinggi ya. Jadi yang menggunakan filing kabinet ya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian apakah penataan arsip inaktif sudah dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti gambar berikut? Ya ini yang menggunakan box ya, yang menggunakan box. Ini sebagian besar belum ya. Dan memang realnya begitu ya Bapak dan Ibu. Sepengetahuan saya di sekolah khususnya itu penataan arsipnya belum menggunakan standar seperti yang sudah dibuat oleh Arsip Nasional. Ya. Apakah tempat kerja Bapak Ibu sudah tersedia ruangan khusus untuk menyimpan arsip? Ini juga belum, sebagian besar belum ya. Hampir sama nih, ya, tidak sedikit. Kemudian, apakah di tempat kerja Bapak Ibu sudah mengelola arsip secara elektronik tanpa menggunakan media kertas? Nah, ini ya. Jadi ini yang belum 70%, ya. Karena memang faktanya sebagian besar di kita banyak yang belum menggunakan fully elektronik ya, fully elektronik. Mungkin baru hybrid ya, karena biasanya banyak organisasi-organisasi yang kesulitan untuk memanfaatkan teknologi QR code ya biasanya ya. Kalau organisasi yang sudah sudah mendaftarkan ke Badan Cyber itu biasanya dia sudah fully elektronik ya, karena dia tidak usah mencetak dulu kemudian tanda tangan digital, tanda tangan kemudian di scan gitu ya. Nah, itu yang fully elektronik kan tidak seperti itu. Nah, kalau yang ini digitalisasi, tapi ternyata digitalisasi juga masih rendah ya Bapak dan Ibu. Ini digitalisasi juga ternyata masih rendah ya. Digitalisasi itu hybrid lah ya. Hybrid. Tapi berarti sebagian besar masih mengelola arsipnya secara tradisional, kira-kira begitu ya, bahasa tradisional itu yang fully menggunakan kertas ya. Apakah di tempat kerja Bapak dan Ibu ada arsiparis? 64% menjawab tidak ada, 35% ada. Ya berarti kalau begitu sebagian besar di tempat kerja Bapak dan Ibu itu tenaga administratif ya, pengelola arsip biasa saja ya. Jadi bukan seorang jabatan arsiparis ya. Karena jabatan arsiparis itu tenaganya tenaga fungsional. Pemahaman, nah ini ya menarik nih. Pemahaman pimpinan Bapak Ibu tentang pentingnya mengelola arsip. Nah ini beragam nih, ya ternyata beragam. Yang cukup tinggi ada tingginya 13%, cukupnya 50%, kurangnya 24%, rendahnya berapa? 7% ya. Mudah-mudahan cukupnya cukup tinggi ya, bukan cukup kurang ya. Bukan cukup kurang. Kalau cukup tinggi ada, kalau cukup kurang nggak ada ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini jawaban pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Pemahaman yang dirasakan Bapak dan Ibu tentang penguasaan kompetensi kearsipan. Tingginya biru, berapa persen? 15 orang, 6,4%. Ini dari 242 orang ya Bapak dan Ibu. Merasa kurang 41%. Wah ini lumayan ya. Ternyata Bapak dan Ibu semangat belajarnya gara-gara ini mungkin ya. Jadi kurang 41 dan cukupnya 49. Nah, ini golongan yang tinggi ini luar biasa ya. Mungkin ini yang tinggi ini Bu Hadi kelihatannya. Ya, yang sudah menguasai kompetensi kearsipan. Oke, bagaimana tingkat kesulitan Bapak Ibu mempelajari kearsipan? Ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi, berarti tinggi. Berarti ini pada sulit semua ya belajar arsip ya. Kalau harusnya jawabannya rendah. Kan ini saya jawab pertanyaannya tingkat kesulitan Bapak dan Ibu. Aduh ya, ini berarti
yang belajar tidak sulit itu hanya 3 orang. Seperti matematika barangkali ya, Mas Ambas yang dianggap sulit kalau di mata pelajaran. Ternyata sulit. Belajar arsipnya ya hanya tiga orang yang bilang yang apa yang tidak sulit ya. Ini agak beda dengan yang jawaban yang mana tadi ya? Yang nomor ini ya. Bapak Ibu tadi yang jawaban ini yang paham 15 orang tiba-tiba jadi ngecil. Jadi 3 orang. Berarti Bapak Ibu belum percaya diri ini. Karena jawaban yang pertama yang ini dengan yang ini beda. Pelibatan Bapak dan Ibu oleh pimpinan dalam mengelola arsip. Nah, ini biasanya kan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu memiliki kompetensi di bidang kearsipan ya. Kemudian pimpinan kita ada yang mengajak nggak gitu ya untuk menata arsip di tempat kerjanya gitu ya. Nah ini ternyata jawabannya seperti ini. Ya. Jawabannya ya. Yang melibatkan hanya 5%. Yang cukupnya 49% ya berarti cukup banyak juga ya. Yang kurang 39 dan yang rendah ini 6% ya. Ya berarti setengah-setengah lah ya kurang lebih. Ini hasil survei hasil survei dari Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk kepentingan kita. Bapak Ibu dalam setahun ikut kegiatan pelatihan tentang kearsipan? Jawabannya tidak. Banyak banget. Ya. Ini memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan pelatihan mungkin ya Bapak dan Ibu. Karena program di tempat kerja Bapak dan Ibu mungkin ada ya untuk pengembangan SDM tentang kearsipan. Tapi karena mungkin IO lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan nggak ada, mungkin akhirnya jawabannya seperti ini ya. Kalau misalnya banyak, mungkin bisa banyak juga Bapak dan Ibu terlibat dalam kegiatan pelatihan. Ini dalam 1 tahun ya. Nah, oleh karena itu tahun depan kita adakan lagi pelatihan ya, ya atau workshop ya apalah. Ya. Nah ini pertanyaan sambungan yang tadi. Berapa kali dalam setahun sebaiknya Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan tentang kearsipan? Nah, ini ya. Ada yang paling banyak 9%. Oh, ini senang pelatihan nih daripada kerja nih kelihatannya. Ya kalau Bapak Ibu guru daripada ngajar mending pelatihan aja deh gitu. Kalau yang 1 kali, ya kalau yang 1 kali ini berarti cukup ya. 43% ini banyak juga ya. Oke, berarti sebagian besar cukup sekali aja Pak gitu ya untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan terakhir kedua, bentuk kegiatan pelatihan yang diharapkan. Ini sebagian besar jawabannya apa nih? Luring ya, luring, daring, ada hybrid. Ini setengah-setengah berarti ya. Berarti kalau gitu kita adain kegiatannya 3 kali nih Bu ini ya Bu Ningrum ya. Yang pertama yang luring dulu, nanti yang hadirnya berapa orang nih? 100 orang. Ya, kemudian yang pelatihannya daring, nanti kita undang 77 orang berarti ya. Yang hybrid 61 orang ya. Hampir rata ya Bapak Ibu ya. Daring, luring, hybrid ya. Mungkin yang luring sebagian besar karena kita ada di luar Jawa Barat mungkin ya, di luar Pulau Jawa ini harapannya luring ya. Daring ya. Daring relatif kosnya sangat minim gitu ya. Hanya biaya pulsa saja barang atau kuota. Nah ini pertanyaannya, motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar kita hari ini. Wah ini jawabannya banyak nih. Ya, karena sebagian besar guru jawabannya ini nomor 1 ya. Menambah referensi untuk mengajar. Menambah referensi untuk menata arsip. Wah ini banyak. Sekedar ingin tahu tentang arsip, wah nggak ada yang jawab ini. Kemudian ini untuk menambah portofolio kegiatan. Lainnya, nah ini lainnya apa ya? Untuk kegiatan arsip itu. Oh, untuk silaturahmi mungkin lainnya Maya. Untuk silaturahmi.
Terakhir, harapan Bapak dan Ibu tentang kegiatan kearsipan selanjutnya. Menambah ilmu, diadakan secara luring, menambah referensi, peserta diberikan keahlian tentang kearsipan secara digital, mengetahui lebih jauh tentang penataan arsip, ya, banyak sekali ya. Oke. 246. Saya nggak akan bahas Bapak dan Ibu, nanti kita rekap saja. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, ternyata profil kita, ya, latar belakang kita di peserta webinar hari ini. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Ini sangat luar biasa. Saya sangat menghargai motivasi Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, untuk berbagi tentang kearsipan ini. Khususnya saya barangkali Bapak dan Ibu, ya, niatnya kita sharing saja, diskusi saja. Ya. Tidak merasa saya lebih tahu seperti yang disampaikan oleh Bu Ningrum, enggak ya, Bu Ningrum dikoreksi ya. Kita sharing saja, berbagi saja pengalaman-pengalaman tentang kearsipan. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini kita laksanakan selama sebulan, ya, setiap hari Sabtu. Jadi mungkin kita punya 5 sesi ya Bapak dan Ibu. 5 sesi pertemuan, dan masing-masing pertemuan juga kita agendakan tidak lama ya, hanya 90 menit ya, 90 menit. Jadi lumayanlah 1 jam setengah ya Bapak dan Ibu. Oke, saya share selanjutnya. Ini yang baik. Ya. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu. Ya, sudah tampil. Sudah Mas. muncul ya. Oke, bentar saya perbesar. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini tema kita belajar arsip dari nol ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ningrum. Jadi kita mudah-mudahan bisa berbagi, sharing, sehingga nanti komunitas kita tentang belajar arsip ini semuanya sama pemahamannya gitu ya. Oleh karena itu saya mohon izin ya kepada Bapak dan Ibu ini yang sudah memiliki punya pengetahuan dasar, pengetahuan awal tentang kearsipan. Ini kita hilangkan dulu ya, dari nol dulu lah gitu ya, biar nanti tidak ada penolakan konsep gitu ya. Ya, kok Pak Sambas gini ngajarnya beda dengan yang saya pelajari. Nah, itu ya, jadi kita nolkan dulu ya. Makanya saya kasih judul belajar arsip dari nol ya. Biar kita memahaminya bersama-sama dan menelusuri konsep-konsepnya itu sama-sama, sehingga nanti pemahaman kita juga sama-sama ya. Jadi mohon izin ya Bapak dan Ibu untuk menghilangkan dulu pengetahuan, keterampilan yang Bapak Ibu miliki ya. Kita belajar sama-sama dari awal gitu ya, dari awal, sehingga nanti kita tidak ada penolakan lah gitu kira-kira ya di dalam pikiran kita terkait dengan konsep-konsep yang kita pelajari hari ini 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan ya, dengan hari ini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kenapa sih judulnya belajar arsip dari nol? Kira-kira seperti itu ya. Jadi biar persepsinya sama. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas CV saya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu, ya. Ada juga yang belum, ya. Kalau yang sudah tahu tidak usah komen. Kalau yang belum tahu silahkan dilihat, dibaca, gitu ya.
Ini pengalaman aktivitas saya selama kurang lebih 2001 ya Bapak dan Ibu ya, 2001. Bergabung di kampus ya di UPI sebagai PNS, sebagai dosen. Sebetulnya kalau mengajar kearsipannya itu karena sempat hilang juga ya kurikulum di kampus itu. Jadi kalau ada mahasiswa saya dulu di sini yang ikut bergabung, kalau tidak salah pernah itu ada yang belum tidak kebagian mata kuliah kearsipan. Karena mata kuliah kearsipan dihilangkan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Itu kurang lebih sekitar 4 tahunan ya satu periode pergantian kurikulum ya. Kalau waktu saya belajar dulu belajar kearsipan ada ya. Dosennya waktu itu Pak Nunung Supardi ya, Pak Nunung, suaminya Bu As ya. Itu dulu saya pernah belajar tentang kearsipan ya. Jadi setelah itu pada saat ketua prodinya Prof Cucu kalau tidak salah itu menghilang kearsipan itu ya, menghilang. Ya, jadi aktivitas saya kira-kira Bapak dan Ibu sejak itu mengenal kearsipan ya. Pernah bekerja di perusahaan, pernah juga ngajar di SMK di Bandung dan di Bogor ya, barangkali Bapak dan Ibu yang pernah menjadi rekan sejawat ya di Bandung dan di Bogor itu juga pasti ini jadi ajang reuni juga lah kira-kira ya. Di UT, kemudian di UPI ya. Nah ini beberapa kegiatan saya. Ini buku arsip saya baru 2 Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita bergabung di komunitas kearsipan sekarang ini Bapak dan Ibu kita bisa bekerja bersama-sama membuat buku ya. Kemarin saya sempat survei juga, ternyata banyak juga yang berharap Bapak dan Ibu bisa menulis atau bersama-sama menulis buku ya ternyata. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa lebih produktif dengan berkumpulnya kita di komunitas kearsipan ini ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita rancang workshop tentang menyusun buku arsip gitu ya. Karena sepengetahuan saya buku-buku arsip yang berkembang di sekolah gitu ya dan di kampus ini ternyata sangat variatif ya, sangat variatif. Standarnya juga berbeda-beda ya. Saya tidak tahu menggunakan standar yang mana ya di penulis-penulis buku itu gitu. Sehingga berbeda-beda isinya ya, berbeda-beda isinya. Nah, mungkin kita nanti coba membuat buku-buku yang standarnya standar yang memang sudah dibakukan di dalam undang-undang atau peraturan yang mengarah kepada arsip nasional. Nah, insya Allah buku-buku yang saya buat Bapak dan Ibu ini rujukannya adalah ke arsip nasional. Ya. Oke, ini sepintas Bapak dan Ibu ini materi yang akan kita bahas ya 5 hari ke depan. Jadi untuk sesi sejarah perkembangan arsip, pengantar kearsipan, konsep dasar kearsipan, instrumen pengelolaan arsip, menata arsip dinamis, menata arsip statis, menyusunkan arsip, penilaian arsip, dan arsip berbasis TIK. Ya. Ini mudah-mudahan semuanya terbahas ya Bapak Ibu di 5 pertemuan yang akan kita laksanakan ya, sehingga nanti utuh ya pemahaman kita tentang arsip. Sebetulnya kalau dikumpulkan jam kita sebetulnya 1 hari ya Bapak dan Ibu. Kita kan satu pertemuannya hanya 90 menit ya. Kalau 5 hari berarti 1,5 kali 5 berarti sekitar 8 ya, 8 jam sebetulnya sehari ini tuh ya. Ya. Tapi kualitasnya berbeda. Kalau kita belajar 8 jam seharian tuh biasanya siapnya hanya beberapa jam gitu ya, selebihnya banyaknya melamun, banyak gangguan. Makanya kita bagi menjadi 5 hari karena 5 hari ini sangat efektif kalau menurut saya. Ya. Saya pernah membaca artikel seorang profesor dari Inggris itu ya,
dia jadi guru tamu atau dosen tamu di ITB, dia mengatakan katanya orang belajar itu kuatnya hanya 1 SKS gitu ya. 1 SKS itu kan berarti 50 menit ya, 50 menit. Makanya saya pinjam pendapatnya profesor dari bukan dari Amerika ya, dari Inggris itu cukup, jadi kita belajar itu cukup 1 jam atau 1 SKS 50 menit ya. 50 menit berarti karena kita 90 menit, 40 menitnya berarti kita diskusi gitu ya, bisa diskusi ya. Nah ini jadi Bapak dan Ibu juga ya di sekolah itu kalau ngajar jangan lama-lama ya. Karena kata profesor dari Inggris itu hanya 50 menit ngajar itu. Ya jangan lama-lama gitu ya. Anak-anak tuh harus banyak diajak ngobrol, diskusi gitu ya. Ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya merangsang gagasan, ide, pemikirannya dia gitu ya. Kalau transfer knowledge-nya cukup 50 menit ya. Bu Nana ya 50 menit. Ya, Bu Mela juga kalau ngasih materi jangan banyak-banyak nanti siswanya olap gitu ya. Ya, makanya saya sangat salut Bapak Ibu yang mengikuti upgrading itu luar biasa ya. Jadi jangan balas dendam ya Bapak Ibu ketika ngajar siswanya disuruh bikin video gitu ya dan lain-lain. Janganlah gitu ya. Oke, ini materi yang akan kita bahas Bapak dan mudah-mudahan di 5 pertemuan ini Bu Ningrum nanti saya setting sertifikatnya per pertemuan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu punya kegiatan, selama kegiatan ini punya 5 sertifikat gitu ya. Jadi lumayan untuk kenaikan BKD-nya, naik pangkatnya Bu Hadi ini ya. Bu Hadi mau jadi rektor kepala harus punya banyak sertifikat. Saya siapkan 5 sertifikat Bu Hadi, tenang. Kalau narasumber kasihan nggak punya sertifikat Bu Hadi ya. Siapa yang mau bikin sertifikatnya gitu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita awali sesi pertama ya. Saya ingin mengajak dulu Bapak dan Ibu bernostalgia ke zaman SD ya. Bapak Ibu SD sudah belajar sejarah nggak ya? Belum ya? Atau udah ya sudah belajar sejarah ya? Nah, kita bernostalgia lah ya. Waktu SMP, waktu SMA kita belajar sejarah ya. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat foto-foto yang ada di depan Bapak dan Ibu ya, gambar di depan ini. Kalau saya nggak suka sejarah Bapak dan Ibu, makanya nilainya kecil. Gitu ya. Banyak yang harus dihafalnya gitu ya. Nah, kita mulai Bapak dan Ibu mengenal arsip berdasarkan atau dalam perspektif sejarah ya Bapak dan Ibu. Ya, nah ini di buku-buku sekolah ini kayaknya belum ada. Ya, di buku-buku kampus juga belum ada nih cerita tentang sejarah arsip. Ya, makanya nanti Bapak dan Ibu yang berminat bikin buku, nanti ada materi ini ya kita bikin ya. Ya, nah ini kita mulai nih Bapak dan Ibu cerita arsip itu dalam perspektifnya perspektif sejarah ya. Di dalam ilmu sejarah Bapak dan Ibu, kelompok bangsa yang pertama kali katanya yang memulai peradaban ini adalah bangsa Mesopotamia ya Bapak dan Ibu. Nah ini makanya saya cari kemarin ini Mesopotamia itu apa lagi kata saya. Ini harus diingat-ingat lagi, makanya saya coba googling, ternyata ketemu ya. Jadi Mesopotamia itu ternyata kalau sekarang itu Irak ya Bapak dan Ibu, negara Irak ya. Jadi itu adanya di Asia Barat ya. Dan letaknya itu di antara dua sungai besar ya Bapak dan Ibu. Di Irak itu ada sungai Tigris dan sungai Efrat gitu ya. Nah, Mesopotamia itu artinya daerah yang ada di tengah-tengah sungai gitu ya. Jadi sungai Tigris dan sungai Efrat ya. Jadi Meso itu katanya sungai ya, tengah ya. Potamia itu sungai ya. Jadi daerah yang ada di tengah-tengah antara dua sungai kira-kira begitu. Makanya dinamakan Mesopotamia ya. Nah ini secara detail ini saya coba googling juga, ternyata
Mesopotamia itu ada di daerah yang disebut Bulan Sabit subur, ya, karena memang katanya wilayahnya subur katanya Bapak. Nah ini Mesopotamia itu ada di sebelah sini. Ya, ini daerah Irak. Ya. Nah kalau sekarang Bapak dan Ibu, negara-negara yang masuk di kelompoknya apa namanya Bulan Sabit itu ini ya Bapak Ibu, Irak, ada Suriah, ada Lebanon, Palestina, Israel, Yordan, Mesir, dan Kuwait, Turki, serta Iran. Ya. Nah ini Mesopotamia. Nah, Bapak dan Ibu, saya coba cari juga di beberapa literatur ya, Bapak dan Ibu, kapan sih arsip itu mulai ada gitu ya? Kapan arsip itu mulai ada? Nah, saya coba baca beberapa literatur. Saya menemukan buku yang ditulis oleh Laura Miller gitu ya, Bapak Ibu, tahun 2017 ya. Nah, dia mengungkapkan beberapa aktivitas manusia yang menunjukkan bahwa itu terkait dengan arsip, gitu ya, yang menunjukkan terkait dengan arsip. Nah, yang pertama, ya ini tidak berurutan Bapak dan Ibu, ini acak ya. Ada beberapa poin yang saya coba munculkan di slide ini. Yang pertama ini tentang cerita tentang Gilgamesh ya. Gilgamesh ini katanya ini cerita tertua di dunia katanya Bapak dan Ibu. Nah ini adalah ceritanya yang ditulis, ini yang gambar yang kuning ini, ya. Ini adalah tulisan, ya, tulisan cerita tentang Gilgamesh yang ditulis oleh para ini mungkin sejarawan lah gitu ya, atau orang-orang yang memang berkaitan dengan cerita tentang Gilgamesh ini. Gilgamesh ini apa? Siapa sih? Gilgamesh itu nama orang Bapak dan Ibu. Ya. Nama orang, ya, yang katanya ini setengah dewa gitu ya. Jadi 2/3-nya dewa, 1/3-nya manusia katanya Bapak dan Ibu. Jadi ini orang setengah dewa gitu ya. Tapi ini bukan lagunya Iwan Fals ya, kan ada lagunya juga, Manusia Setengah Dewa. Pak Didi ini hafal di lagu Iwan Fals ya tentang manusia setengah dewa. Ya. Nah, ini manusia setengah dewa dan ini adanya sekitar 50 abad yang lalu katanya, ya. Nah, apa aktivitas arsipnya Bapak dan Ibu? Ini ada seorang wanita yang coba menulis, menandai di dinding, ya, menulis gitu Bapak dan Ibu, berapa hari Gilgamesh ini tidak tidur, ya. Jadi ceritanya Gilgamesh ini dia ingin hidup abadi Bapak dan Ibu, ya, ingin hidup abadi. Kemudian apa namanya, ada seorang tokoh mungkin ya atau gurunya gitu, dia mengatakan kalau Anda ingin abadi maka ya sudah Anda harus kuat melawan tidur gitu, ya. Kalau kita begadang, jadi disuruh begadang gitu Pak Didi gitu ya. Ya abadi gitu. Nah, kalau lolos sanggup untuk tidur sekian lama itu katanya akan abadi. Nah, kenapa dia ingin hidup abadi? Karena dia punya sahabat yang sahabatnya itu dibunuh oleh dewa. Dibunuh oleh dewa. Saya punya videonya Bapak Ibu, nanti di slide selanjutnya bisa melihat gitu ya ceritanya. Ini menarik Bapak dan Ibu. Ya. Nah, Gilgamesh ini manusia setengah dewa yang dia raja, ya, raja di sebuah kerajaan dan sangat kejam gitu ya. Sangat kejam katanya Pak Didi ya. Sehingga dia mengutus dewa itu kemudian mengutus apa namanya orang ya untuk menyadar Gilgamesh, sehingga terjadilah perkelahian gitu ya, berperang. Nah, si manusia yang disuruh melawan Gilgamesh itu ternyata kalah ya, tetapi Gilgamesh ternyata dia terkesan dengan orang ini, kemudian dia berteman ya, berteman baik. Nah, si teman inilah kemudian dibunuh oleh dewa ya, karena telah membunuh apa namanya hewan yang diturunkan dari surga katanya gitu kira-kira. Nah, akhirnya atas kematian kawannya itu dia berkeinginan hidup menjadi abadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya ceritanya, punya videonya. Mari kita simak ya Bapak dan Ibu.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menikmati gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, ini biasanya suka ada gangguan suaranya kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, close dulu, nanti kita masukkan lagi. Bentar ya Pak Didi ya, sabar ya, kita nonton bersama. Kita nonton Gilgamesh ya. Oke, share sound, silakan ya. Kalau suaranya nggak kedengaran, Bu Ningrum kasih tahu ya. Mesopotamia, sebuah tempat Ada Bu yang Ningrum? Suaranya ada? Ada ya? Suaranya tadi barusan ada? Sorry. Studies show that if you tap a coworker on the shoulder with a question, Bentar, Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Suaranya takut nggak kedengaran. Sudah tampil ya Pak Ibu ya? Ya. Sebentar. Klik sound. Oke, udah soundnya udah. Iya. Mesopotamia, sebuah tempat Nah, yang tidak suaranya hanya ada, Bu mengawali Ningrum? peradaban manusia, tetapi juga melahirkan karya Ada, Pak, sampai terdengar. Oke, siap. sebuah epos yang pertama kalinya Hmm. mengisahkan perjalanan seorang raja dengan berbagai mitologi yang menyelimutinya. Raja itu bernama Gilgamesh. Kisah Gilgamesh tidak hanya sebuah cerita. Ia dapat menggambarkan kebudayaan tak benda dari peradaban Mesopotamia. Bahkan, epos Gilgamesh menjadi bukti bahwa cerita dalam kitab suci berkesesuaian dengan ingatan manusia hidup pada masa lalu. Dan bagi kalian pecinta komik dan film Marvel, tentu sudah tidak asing lagi dengan karakter ini. Gilgamesh dalam versi Marvel muncul sebagai salah satu anggota Eternals yang memiliki kekuatan kosmik dan fisik. Dalam video ini kita akan mencari tahu siapakah sebenarnya Gilgamesh dalam cerita masyarakat Mesopotamia dan bagaimana kisah kepahlawanannya. Lalu, seperti apa Gilgamesh dihadirkan kembali dalam budaya populer melalui semesta Marvel? Jadi, ambil cemilanmu dan nikmati video ini sampai selesai. Ya, sambil ngemil katanya Bapak Ibu, silakan. Saya juga belum tahu filmnya ya. Ada katanya Gilgamesh. Saya ingin memulai cerita ini dari perpustakaan Asurbanipal yang terletak di Ninive, Irak sekarang. Bagi kalian yang nggak tahu siapa Asurbanipal, Asurbanipal adalah Raja Assyria yang hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia memiliki ratusan ribu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan kerajaannya. Pada tahun 1849, sejumlah arkeolog melakukan penelitian di reruntuhan perpustakaan Asurbanipal. Mereka kemudian menemukan lempengan tanah liat yang berbentuk tablet yang bertuliskan kisah dari 4000 tahun yang lalu. Kisah ini disebut dengan Epik Gilgamesh. Epik Gilgamesh berisi kisah-kisah bercampur mitos mengenai Gilgamesh, sosok raja dalam sejarah negara kota Uruk di Sumeria yang juga menjadi tokoh pahlawan dalam mitologi Mesopotamia kuno. Setelah dilakukan penelitian, Epik Gilgamesh ternyata tidak ditulis oleh satu orang pengarang,
melainkan oleh banyak orang yang dikumpulkan menjadi kumpulan narasi lisan dan teks tertulis, yang dikerjakan dalam rentang waktu sekitar 1000 tahun lebih. Hal ini menjadikan epik Gilgamesh adalah karya tulis tertua di dunia. Lalu apakah Gilgamesh tokoh yang benar-benar ada? Para sejarawan memperkirakan bahwa Gilgamesh adalah tokoh historis. Pendapat ini didasarkan atas sebuah teks kuno dalam bahasa Sumeria yang memuat nama raja-raja Sumeria. Menurut naskah tersebut, Gilgamesh adalah raja yang memerintah sekitar 2600 sebelum Masehi dalam dinasti pertama di Uruk. Uruk adalah salah satu negara kota paling maju di Mesopotamia. Ayah Gilgamesh adalah Lugalbanda, dan ibunya diceritakan adalah Dewa Ninsun. Dari sinilah mitos itu dimulai. Karena lahir dari seorang dewi, maka Gilgamesh digambarkan 2/3 dewa, dan 1/3 lagi adalah manusia. Epik Gilgamesh menggambarkan dua sisi kekuasaan yang berdiri di antara tirani angkara murka dan keadilan penguasa. Gilgamesh juga mewakili naluri manusia yang tidak mau berhadapan dengan kematian. Epos ini dimulai dengan penokohan seorang Gilgamesh yang merupakan raja kota Uruk. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Gilgamesh berubah menjadi penguasa yang kejam. Untuk menghentikan arogansinya, Dewa Aruru kemudian menciptakan Enkidu, makhluk yang tidak kalah kuat dengan Gilgamesh. Pertarungan hebat antara Gilgamesh dan Enkidu tidak dapat terelakkan. Terdapat beberapa versi untuk akhir dari kisah pertarungan ini. Ada yang mengisahkan Gilgamesh sebagai pemenangnya, tetapi ada juga yang menceritakan Gilgamesh menghentikan adu duel ini sebelum mereka saling mengalahkan. Yang pasti Gilgamesh dan Enkidu kemudian bersepakat untuk bersama-sama menjelajahi hutan yang penuh dengan roh jahat. Sampai di sini persaingan mereka berubah menjadi pertemanan. Di dalam hutan, Gilgamesh dan Enkidu berhasil membunuh Humbaba, makhluk jahat dengan 1000 wajah. Akan tetapi sebelum menemui ajal, Humbaba mengutuk mereka berdua dan mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan mati karena telah membunuh dirinya. Setelah kembali ke kota Uruk, Dewi Ishtar mengagumi Gilgamesh dan menginginkan pernikahan. Gilgamesh menolak ajakan Dewi Ishtar. Sang Dewi pun geram. Merasa dipermalukan oleh penolakan Gilgamesh, Dewi Ishtar mengirim banteng dari surga untuk menghancurkan kota Uruk. Akan tetapi Gilgamesh dan Enkidu mampu membunuh banteng itu. Para dewa memutuskan bahwa ada yang harus dihukum karena membunuh sang banteng surgawi. Mereka akhirnya lebih memilih menghukum Enkidu. Hal ini juga ditafsirkan sebagai buah dari kutukan Humbaba. Saat sekarat, Enkidu menggambarkan bagaimana keadaan alam bawah kepada Gilgamesh. Gilgamesh terguncang atas kematian Enkidu. Gilgamesh juga diliputi ketakutan akan kematian dirinya. Saking takutnya dengan kematian, Gilgamesh kemudian pergi meninggalkan istananya untuk mencari benda yang dapat mendatangkan keabadian. Gilgamesh kemudian menjelajahi alam kosmik dan bertemu banyak rintangan. Ia kemudian berjumpa dengan dewi bernama Siduri yang menasehatinya agar menghentikan pencariannya, karena setiap manusia akan mati. Sayangnya, usaha Siduri tidak berhasil menghentikan Gilgamesh, hingga sampailah ia kepada Utanapisti, orang tua bijaksana yang selamat dari banjir besar serta mengetahui di mana harus mendapatkan keabadian. Utanapisti kemudian bercerita tentang tanaman ajaib yang tumbuh di dasar laut dan memberikan khasiat berupa keabadian. Meskipun Gilgamesh berhasil mengambil tanaman itu, seekor ular mencurinya dalam perjalanan pulang. Meski pulang dengan tangan kosong, pengalamannya itu membuat Gilgamesh berubah dari sosok raja kejam
menjadi raja yang sangat bijaksana dan baik. Ia banyak membangun benteng pertahanan kota agar dapat melindungi kerajaan dan rakyatnya dari serangan musuh. Gilgamesh pun mengajarkan peradaban kepada rakyatnya agar mereka dapat memahami tulisan. Ia memang tidak berhasil memperoleh keabadian hidup, tetapi ia mampu belajar menjadi seorang penguasa yang adil dan bijak. Beberapa kisah dalam epik Gilgamesh memiliki kemiripan dengan cerita dalam kitab suci, terutama pada kisah Taman Eden yang digambarkan oleh Enkidu menjelang kematiannya, dan kisah banjir besar Nabi Nuh yang diceritakan oleh Utanidishti. Epik Gilgamesh juga mempengaruhi Homerus dalam menulis Odyssea, cerita kepahlawanan dari Yunani. Pada November 2021, Marvel Cinematic Universe meluncurkan film bertema superhero dengan judul Eternals. Nah, di film Eternals ini, kita akan kembali bertemu dengan beragam superhero yang memiliki berbagai kemampuan super, salah satunya yakni Gilgamesh. Gilgamesh dalam film Eternals adalah makhluk Titan Celestial pada 1 juta tahun yang lalu. Celestial dalam dunia Marvel adalah dewa alam semesta. Sama seperti anggota Eternals lainnya, Gilgamesh dianugerahi kekuatan yang besar hingga menjadi Raja Uruk di Sumeria. Gilgamesh merupakan anggota Eternals terkuat. Hal ini dikarenakan Gilgamesh memiliki kekuatan kosmik dan fisik yang di atas anggota Eternals lainnya. Secara fisik, Gilgamesh unggul dalam hal kekuatan fisik, kecepatan stamina, dan ketahanan tubuh. Untuk kekuatan kosmik, Gilgamesh dapat memanipulasi energi kosmik yang mampu menembus benda sekeras apapun. Dalam semesta Marvel, Gilgamesh mendapat julukan The Forgotten One yang terlupakan. Julukan ini diberikan kepadanya karena ia sempat diasingkan oleh anggota Eternals lainnya, karena dianggap suka ikut campur dengan urusan manusia pada zaman kuno. Pengasingan inilah yang membuatnya dilupakan oleh banyak orang. Dari epik Gilgamesh, kita dapat mengetahui kebudayaan masyarakat Mesopotamia saat itu. Dari epik Gilgamesh pula lah, beragam cerita lain terinspirasi darinya. Bahkan, manusia modern mengadaptasi kepahlawanannya dalam budaya populer seperti komik dan film. Lalu apa makna kisah Gilgamesh menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Nggak usah, Bapak Ibu nggak usah dikomentari ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk sekali lagi bernostalgia dengan sejarah ya. Nah, sekalian karena kebetulan ini ceritanya menarik tentang epik Gilgamesh ya. Jadi tadi disampaikan ya, dia ingin hidup abadi katanya kan gitu ya. Nah, kemudian salah satu tokoh yang diajak untuk memberikan informasi tentang bagaimana agar bisa hidup abadi itu, dia disuruh untuk menentang tidur gitu ya. Menentang tidur. Nah, tapi dia tidak sanggup ya. Dia tidak sanggup sehingga akhirnya dia gagal ya. Dia gagal. Nah, ini di bukunya Laura Miller Bapak dan Ibu diceritakan. Jadi di situ ada aktivitas membuat tanda ya. Tanda di dinding, dia ada wanita yang menandai di dinding. Menghitung berapa lama Gilgamesh ini dia tidak tidur. Dan ternyata dia kalah. Tidak bisa tidur. Nah, ini aktivitas yang terkait dengan arsip. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua ya, Laura Miller juga memberikan satu gambaran ya, aktivitas tentang kegiatan yang terkait dengan arsip itu terkait dengan ini Bapak dan Ibu ya. Kegiatan menghitung ya, kegiatan menghitung yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya, dia lakukan di ini di tongkat ya,
tongkat atau di tulang-tulang gitu ya. Jadi selain di dinding di gua, mereka juga melakukan aktivitas menghitung sesuatu ya. Misalnya di sini diceritakan ya, tentang ekspedisi berburu ya, bekerja berapa hari, berapa lama gitu ya. Dia hitung. Dia hitung di sini di tulang-tulang itu atau di stick ya, di tongkat-tongkat gitu ya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah, ini Laula Miller cerita seperti itu. Kemudian aktivitas apa lagi ya? Aktivitas sebentar saya besarkan. Nah, mulainya ini Bapak dan Ibu ya. Mulai ditemukannya kegiatan tulis menulis ya. Nah, ini juga menarik ya Bapak dan Ibu. Saya coba explore ya. Kapan sih sebetulnya manusia itu melakukan kegiatan atau aktivitas menulis gitu ya, seperti yang sekarang kita lakukan ya. Nah, ini saya ambil di beberapa sumber Bapak dan Ibu ya. Ini sumber utamanya saya ambil di Laura Miller ya. Nah, ini di salah satu sumber ini di slide selanjutnya dia mengatakan bahwa kegiatan manusia itu tulis menulis itu ya ternyata diawali dengan terjadinya Big Bang. Big Bang. Bapak Ibu masih ingat nggak ya? Kalau tidak salah waktu SMP ini ya, gitu. Big Bang teori ya Pak Didi ya, sejarah terciptanya kehidupan manusia. Ternyata ada beberapa tahap ya kehidupan manusia itu. Bukan manusia ya, alam semesta gitu. Ya. Jadi ada ledakan besar sampai sekarang muncul matahari, planet, manusia gitu ya, hewan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini saya coba explore saja Bapak dan Ibu ya, karena ini sangat menarik ya. Nah, aktivitas manusia pertama itu dia kan berkomunikasi Bapak dan Ibu, ya kan? Kata Laura Miller itu. Aktivitas manusia itu aktivitas binatang nggak bisa nulis ya. Dia mungkin bersuara juga ya. Nah, kemudian mulailah berkomunikasi itu tidak hanya dengan suara, dengan mulut gitu ya. Tapi juga dia menerjemahkannya komunikasi itu menggunakan media. Nah, media yang awal mulanya dilakukan oleh manusia-manusia zaman dulu itu Bapak dan Ibu seperti tadi ya. Jadi dia menulis di dinding, membuat garis-garis, gambar apa aja ini mirip-mirip manusia gitu ya. Ini nggak tahu ini gambar apa. Ya, ini mungkin gambar kambing gitu ya. Ini juga nggak tahu ini mungkin ini bulan gitu. Ini gambar cak-cak gitu ya. Seperti ini gitu. Ini nggak tahu gambar-gambar ya. Nah, media komunikasi yang gambar-gambar ini dalam kajian sejarah Bapak Ibu namanya piktograf gitu ya. Piktograf. Jadi mereka berkomunikasinya melalui gambar ya. Yang tadi Bapak Ibu dengan menggunakan ditulisnya di gua-gua, di batu, di kayu, di tulang-tulang gitu ya. Nah, lama kelamaan Bapak dan Ibu katanya ini nanti gambar-gambar ini jadi simbol ya. Simbol-simbol kalau sekarang ya seperti huruf lah gitu ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu seorang peneliti, periset selalu mengatakan simbol gitu ya, simbol. Nah, Bapak Ibu, gambar-gambar yang lebih teratur ini ya oleh sejarawan dinamakannya ideograf ya, ideograf, dan ini banyak ditemukan di daerah-daerah Sumeria, Cina, Aztec, suku Maya ya kan. Kemudian di Mesir ya. Nah, ideograf yang paling terkenal ini Bapak dan Ibu yang ada di bangsa Mesir. Mereka menyebutnya sebagai hieroglifik gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi lebih teratur gitu, ya. Gambar-gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini jadi tulisan itu nanti berawal dari sini Bapak dan Ibu ya. Kenapa muncul misalnya angka huruf A, B, C, D dan seterusnya, itu sebetulnya munculnya dari sini ya, dari simbol-simbol, dari gambar-gambar gitu ya. Makanya kalau kita lihat ini slide selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini kelihatan ya. Jadi orang Mesir ya menyimbolkannya dengan burung ya kan, ini saya nggak tahu huruf ini apa gitu ya. Ada ulat, ada harimau, ada gagak, ada elang, elang ya.
Nah, ini simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang di Mesir ini sudah simbolnya udah teratur ya. Nah, sekarang diterjemahkannya oleh bangsa Mesir ketika itu ini menjadi huruf ya, huruf A, B, C, D dan seterusnya dan seterusnya. Jadi simbol-simbol ini kemudian diterjemahkan jadi ya. Nah, ini cerita tentang hurufnya ya Bapak dan Ibu. Dari gambar ya, dari gambar hewan, binatang dan lain sebagainya kemudian nanti jadi huruf ya. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya ambil dari apa namanya artikel yang ditulis oleh Putro Perdana ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu ini si simbol-simbol itu dibunyikan gitu ya, dinyaringkan ya, dinyaringkan. Makanya saya buat urutannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada gambar, ada simbol, ada silabel gitu ya, ada fonograf, fonetik, simbol, fonetik, sampai akhirnya muncul alfabet. Jadi dari gambar sampai ke alfabet gitu. Ya, gitu. Jadi gambar itu dibunyikan, kemudian didengarkan. Kalau Bapak dan Ibu dulu masih ingat waktu SMP ya, waktu SMP kita mengenal istilah konsonan, istilah vokal. Nah, itu dari situ gitu ya. Itu dari situ. Ya. Dari apa? Dari fonograf ini ya, fonograf ini. Muncul vokal, konsonan. A, I, U, E, O, A itu bunyinya A gitu ya, E itu bunyinya E gitu. Oh, nah itu dari sini Bapak dan Ibu. Ya. Ya, satu simbol mewakili satu suku kata. Ya. Ini saya ambil dari artikelnya Putro Perdana. Kemudian muncullah sekarang huruf-huruf alfabet di beberapa negara. Ya, begini ya Bapak dan Ibu. Ini ada alfabet Yunani seperti ini ya. Kemudian ada lagi apa? Nah, ini Jerman ya, ini Jerman, Italik. Ya, kemudian ini Rusia. Nah, ini adalah simbol-simbol yang diterjemahkan dari gambar-gambar tadi ya, kemudian jadi simbol huruf ya, menjadi simbol huruf. Nah, yang paling terkenal adalah ini ya, Italik ya. Itali, sampai Itali itu kan muncul ya di komputer juga ada Italik. Hurufnya huruf Italik ya, hurufnya miring. Nah, ini penemunya ini Bapak Ibu. Ludovico Arigi ya, tahun 1552. Sampai sekarang ini barangkali yang paling terkenal ini ya. Yang tulisan sambung. Kalau dulu waktu SD ini tulisan sambung Bapak Ibu menggunakan buku elok. Ya. Nah, kan menggunakan Bapak Ibu ya. Jadi ada khusus untuk menulis buku elok. Nah, di komputer itu menggunakan size-nya hurufnya menggunakan taliknya. Ini yang paling terkenal. Oke, jadi apa namanya? Nah, ini Bapak dan Ibu, ini muncul beberapa simbol-simbol alfabet, huruf-huruf ya, yang ditulis atau yang apa namanya, yang tercipta ya di masing-masing suku bangsa. Ya. Bapak dan Ibu ini ada yang hafal? Ini tulisan apa Bu Ningrum? Pak Didi? Hafal ini ya. Ini bacaannya apa coba? Ada yang tahu? Karena yang bisa bicaranya hanya di Bu Ningrum. Bu Ningrum ini ada tahu kira-kira ini bacaannya apa coba? Ini huruf-huruf ya, simbol-simbol alfabet yang tercipta dari tadi, yang dimulai dari gambar ya pada zaman apa namanya? Pertama ya, gitu. Jadi simbol-simbol yang ideografi, kemudian sampai menjadi huruf alfabet. Ya. Bapak Ibu nggak usah repot-repot. Ini tuh apa? Namanya sama ya. Jadi nggak usah repot-repot. Nah, yang paling gampang baca bahasa Arabnya aja nih Bu Ningrum. Ya, kalau baca bahasa Arab kan dari sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kira-kira apa? Ayo Bapak tulis di kolom komentar. Sambas Ali Muhyiddin, Pak Sambas. Ya.
Ini sama ini ya. Nggak usah repot-repot, ini bahasa Cinanya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini bahasa apa nggak tahu. Ya. Nah ini Rusia, ini Jepang, ini Korea, nah ini Arab ya, Arab. Yang paling mudah Arab kayaknya. Jadi ini sama ini. Tulisannya beda-beda. Ya. Nah ini sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bernostalgia ya. Ternyata zaman dulu itu kira-kira asal arsip itu seperti ini ya. Jadi huruf-huruf itu dari simbol-simbol ya, dari gambar-gambar, kemudian jadilah simbol huruf yang seperti kita kenal sekarang gitu ya. A B C D E F G. Oke. Nah, kemudian di Lauren Miller juga dia mengatakan ini Bapak dan Ibu ya. Aktivitas tentang kearsipan itu muncul semakin berkembang ketika orang sudah bisa menulis surat gitu ya, menulis surat ya. Nah, ini sudah ada sekitar 4.000 ya Bapak dan Ibu, 4.000 tahun yang lalu ya. Nah, saya coba telusur lagi, ternyata betul ya, saya buka di Wikipedia itu ya. Ternyata aktivitas surat menyurat itu sudah ada Bapak dan Ibu. Ini di Mesir itu sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya, kalau sekarang kita tahun 2000 berarti pas ya Bapak dan Ibu ya, 4.000 tahun kan ya sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang hitungannya 2000 ya pas, berarti 2000 tahun sebelum Masehi di Mesir itu ternyata sudah ada. Ini yang paling tua kelihatannya Bapak dan Ibu. Oh, Tiongkok ya, Mesir ya, 2000 sebelum Masehi. Ya, karena kalau kita hitung itu kan kita hitungannya Masehi ya. Kalau orang Barat itu menghitung Masehi itu dilihat dari kelahirannya Nabi Isa gitu ya. Jadi sebelum Masehi dan Masehi, kita menghitungnya sekarang Masehi 2023 Masehi. Nah, kelahiran Nabi Isa itu dianggap kesananya sebelum Masehi. Ya. Nah, di Persia 600 sebelum Masehi ya. Nah, kemudian tahun 1416 Bapak dan Ibu, praktek korespondensi di dunia bisnis ini sudah dimulai ya, sekitar tahun 1416 Masehi. Ya, nah ini sejarah tentang berkembangnya tulisan-tulisan sehingga ini memunculkan aktivitas, sekali lagi memunculkan aktivitas ini apa namanya kearsipan ya. Nah, kemudian kita juga penasaran, kalau begitu, kalau surat dalam bentuk tekstual kertas adanya sekitar 2000 sebelum Masehi, kalau begitu surat elektronik kapan mulainya kan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, surat elektronik itu ternyata dimulainya tahun 1971 ya. Guningrum belum lahir, saya juga belum lahir ya. Mungkin yang lahir tahun 60-an ini masih apa ya? Si balita mungkin ya, 10 tahun ya kalau tahun 60-an. Nah, tokohnya ini Bapak Ibu, Raymond Samuel Tomlinson ya. Dia penemu email ya, ilmuwan komputer dari Amerika. Ya, dia yang menciptakan elektronik maya tahun 1971 ya. Nah, ini orangnya Bapak dan Ibu, silakan berkenalan ya. Cuman memang tidak bisa berkenalan karena dia sudah meninggal ya. Ya, ini namanya Raymond Samuel Tomlinson. Nah, ini semakin berkembang. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa aktivitas ya yang terkait dengan sejarah tentang kearsipan. Dari aktivitas-aktivitas inilah kemudian muncul arsip tradisional, arsip tekstual, dan ditandai juga dengan arsip elektronik yang dimunculkan oleh Raymond Samuel ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di Indonesia seperti apa Bapak dan Ibu tentang arsip? Nah, di Indonesia sejarahnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi bicara tentang arsip di Indonesia katanya dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Ya. Ini saya cari di Google foto-foto kayak gimana sih Cornelis de Houtman, Jacob van Heck gitu ya, yang Bapak Ibu kita pernah belajar sejarah ya di waktu SMA atau waktu sekolah. Ya. Nah, Belanda itu ternyata pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 1596 ya, di Pelabuhan Banten.
pemimpinnya ini Cornelis de Houtman. Nah, dia di waktu datang pertama kali ke Pelabuhan Banten itu ditolak ya. Karena perilakunya yang kasar dan lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya di mata para penduduk Pelabuhan Banten ya, di orang Banten ya. Kemudian diusir, kemudian datang lagi mereka tapi dipimpin oleh Jacob van Heeks ya, tahun 98. Jadi dua tahun kemudian orang Belanda ini datang ke Indonesia ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang saya kutip dari Arsip Nasional ya. Ini penanganan arsip dimulainya tahun 1620 ya. Nah, sebelum 1620 ternyata tidak ada dokumen-dokumen, tidak ada arsip-arsip yang berhasil dikoleksi ya. Karena memang sebelum tahun 1620 ini adalah masa-masanya peperangan ketika itu Bapak dan Ibu ya. Sehingga permulaan arsip di Indonesia ini dimulainya tahun 1620 ya. Nah, kemudian tahun 1641 ini orang Belanda kemudian dia membentuk semacam komisi Bapak dan Ibu ya, komisi yang tugasnya itu dia merawat arsip ya. Nah, arsip yang dirawatnya itu adalah arsip-arsip peninggalan penjajah Portugis yang lebih dulu datang ke Indonesia ya. Jadi disimpan di dalam peti, kemudian arsip-arsipnya itu dibongkar, diperiksa oleh komisi perawatan arsip ini ya, yang dibentuk oleh oleh Gubernur Jenderal Belanda ketika itu ya. Nah, Bapak Ibu, istilah arsiparis ini munculnya tahun 1735 ternyata ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang bicara tentang arsiparis, nah ini ternyata adanya ya di negara kita, terdengarnya itu ini pada saat tahun 1735 ya. Jadi perawatan arsip ditangani oleh juru arsip. Sekarang kita mengenalnya istilah arsiparis ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah dibuatnya komisi perawatan arsip, kemudian ada petugas yang menangani arsip, juru arsip ya. Ini perkembangan arsip di waktu penjajahan Belanda ini sangat pesat Bapak dan Ibu ya. Sampai pada tahun 1804 adanya pergantian Gubernur Jenderal Daendels, ini yang paling terkenal Bapak dan Ibu ya di kita. Nah, ini arsip-arsip di pemerintahan Hindia Belanda ini hancur Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia punya konsep bahwa kertas-kertas yang dibuat dari pakaian bekas katanya, jadi selongsong peluru itu bagus katanya kalau dibuat dari pakaian bekas. Jadi Bapak dan Ibu, kertas zaman dulu itu ya, ini informasi yang saya kutip dari sumber dari Andri ya, ternyata kertas-kertas zaman dulu ini dibuatnya dari bahan dasarnya adalah pakaian bekas. Ini bukan berkas ya, pakaian bekas gitu. Nah, ini digunakan oleh Daendels sebagai selongsong peluru untuk latihan militernya gitu. Nah, kemudian tahun 1808 fungsi arsiparis juga hilang, tidak ada ya. Jadi ini di zaman pemerintahan Belanda, Hindia Belanda, di zaman kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels, ini arsip mengalami kemunduran lagi gitu ya. Jadi setelah berkembang pesat di tahun 1735 sampai 1804, di tahun 1804, ujungnya di tahun 1808 ini. Jadi ternyata ada pasang surutnya juga ya terkait dengan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tahu setelah Daendels diganti ya. Ini tahun 1892 pemerintah Belanda mendirikan yang namanya Lembaga Kearsipan, atau istilah mereka disebutnya Landschap gitu ya. Nggak tahu bacanya gimana nih, saya juga nggak bisa. Ya. Jadi Landschap ini lembaga kearsipan. Nah, ini oleh Arsip Nasional disebutkan bahwa Landschap ini tahun 1892 sebagai cikal bakal lahirnya Arsip Nasional Indonesia. Nah, ini gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini gambar bangunan yang dijadikan
Landerschap atau lembaga kearsipan pada zaman Hindia Belanda. Ya, ini dibangunnya tahun 1760. Jadi hampir berapa tahun ya? Dari 1892, dari 1760 sampai 1892. Dan gedung ini ya, ini foto terakhir tahun 2019 ini masih ya, gedungnya masih sama. Ya. Nah, ini apa namanya? Andri ya. Cikal bakal Andri. Nah, tugasnya apa Bapak dan Ibu? Nah, ini tugasnya, jadi lembaga kearsipan ketika itu adalah memelihara arsip-arsip pada masa POC. Ya. Nah, kemudian tambahannya mengelola arsip-arsip yang diciptakan pada saat pemerintahan Hindia Belanda ketika itu. Nah, kemudian tahun 42 sampai 45 Jepang masuk ke Indonesia, namanya berubah. Asalnya Landerschap menjadi Kogus Jokan. Nah, nggak tahu bacanya ini seperti apa ya. Mungkin Pak Didi bisa bantu, ini bahasa Jepang ini bacanya apa nih, saya nggak ngerti. Namanya diganti Bapak dan ya. Mengalami pasang surut lagi ya. Nah, ada cerita menarik Bapak dan Ibu ketika masuk penjajahan Jepang. Nah, ini semua orang-orang Belanda itu katanya ditawan di kamp tawanan Jepang ya. Kecuali Bapak dan Ibu, orang Belanda yang memiliki asal-usul keturunan Indonesia itu dibebaskan. Nah, akhirnya posisi dari Landerschap ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena ini dijadikan alat untuk pencarian bukti-bukti asal-usul keturunan Indonesia ya. Nah, ini mulai kelihatan Bapak dan Ibu ya. Sekarang arsip itu menjadi penting, ini kelihatan pada saat penjajahan Belanda, ketika mereka ditawan, dia mengatakan, oh saya keturunan Indonesia. Nah, bukti-buktinya itu, catatan-catatannya ada di Landerschap ini, ya, di lembaga kearsipan. Nah, kemudian Bapak Ibu, 17 Agustus, ya, 45, Landerschap dirubah menjadi arsip negeri, ya. Jadi 17 Agustus 45 setelah kemerdekaan itu menjadi arsip negeri. Kemudian ada agresi militer, ya, ada agresi militer, arsip negeri diambil alih lagi oleh Belanda, sampai kemudian berubah lagi setelah dikembalikan ke Indonesia, ya. Ini menjadi arsip negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian 59 menjadi arsip nasional ya Bapak dan Ibu. Nah, mulai kelihatan ya seperti apa pengelolaan arsip di Indonesia itu ketika muncul peraturan Presiden nomor 19 yang Bapak Ibu kenal sebagai regulasi pertama yang mengatur tentang kearsipan ya. Tahun 61 Bapak dan Ibu ya. Tahun 61 yang pada saat lembaga kearsipan itu namanya Arsip Nasional. Ya. Pak Sambas, mohon izin. Sebentar lagi ya. Iya, gimana? Sedikit lagi. Ya. Siap. Ini kelihatannya udah habis. Nah, Undang-Undang Nomor 7, Bapak dan Ibu, ini Undang-Undang Kearsipan yang kedua ya. Nah, kemudian muncul lagi yang 74. Nah, 74 baru kita mengenal Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Jadi tahun 74 muncul ANRI dan terakhir undang-undang yang ketiga muncul tahun 2009. Ya. Peraturan tambahannya ini tahun 2012 ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini sejarah SIP itu kebetulan sudah habis Bu Ningrum. sudah habis ya. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu ya pas betul. Kira-kira seperti itu ya. Kita mengenal arsip sekarang itu seperti itu ya. Mangga Bu Ningrum, selanjutnya saya serahkan dulu ke Bu Ningrum. Iya, baik Ibu dan Bapak. Ternyata luar biasa ya untuk menyampaikan sejarah tentang arsip saja waktunya sepertinya tidak cukup ya Pak Sambas ya. Karena memang kita harus untuk memasuki
dan memahami bagaimana arsip itu memang penting sekali kita mengetahui bagaimana sejarahnya gitu. Terlebih tadi saya menyimak juga dari tayangan video dan penjelasan Pak Sambas itu dari zaman berapa ya Pak Sambas sampai 2010 Masehi seperti itu sebetulnya sudah mengenal adanya arsip dengan kegiatan ada mencatat ya recording sebetulnya mereka sudah lakukan gitu ya kegiatan menghitung kemudian ada yang menulis juga di tulang itu sudah kegiatan arsip juga ya Pak Sambas. Ya, Nah, ini betul. sampai pada akhirnya kita menemukan juga di sejarah arsip Indonesia itu kan sudah mulai muncul di kita tuh sejak zaman Belanda ya Pak Sambas. Ya, betul. Sampai pada akhirnya mulai digulirkan undang-undangnya sampai perubahan berapa kali itu ya Pak Sambas dari tadi saya lihat berapa 1974 2009 ya undang-undangnya terakhir sekarang 2012 dan saya belum paham semua juga nih Mas secara pribadi seperti apa. Nah ini makanya Bapak dan Ibu penting sekali juga kita membahas tentang arsip ini. Barangkali karena waktunya sudah habis, Pak Sambas masih boleh ada yang mau bertanya? Barangkali sebentar Ibu dan Bapak Boleh, ada yang ingin disampaikan? Jangan bertanya lah, berbagi aja, sharing aja. Berbagi sharing aja, baik. Ya. Baik, sharing aja. Barangkali Bu dan Bapak ada yang ingin disampaikan, baik kepada Pak Sambas atau untuk kita semua terkait sejarah arsip dulu ya Pak Sambas, karena hari ini sesi ini kita masih membahas terkait sejarah arsip. Mangga Ibu dan Bapak. Iya, jadi sengaja Bu Ningrum saya bawa dulu ke sejarah biar kita memahami arsip dari nol, kan namanya juga belajar dari nol. Betul. Dan saya juga banyak baru terbuka gitu Pak Sambas seperti itu ya prosesnya ternyata. Sampai ke Andri, oh sejarahnya begitu ya Andri gitu sampai sekarang berdiri seperti itu. Mangga Ibu dan Bapak barangkali ada yang ingin disampaikan pada kegiatan webinar hari ini. Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada Pak Sambas kalau dilihat dari chat pun ya masih ini sepertinya masih ini ada nih Pak Sambas ada pertanyaan. Pak Sambas sejak kapan filing system digunakan sebagai suatu sistem arsip? Ini ada nih Pak Sambas ada pertanyaan. Ini kayaknya nggak usah dijawab ya. Iya. Ahlinya ya Pak Sambas ya. Iya nih ahlinya ini. Oh iya tuh. Ahlinya. Ya, Bu Nunu belum saya jawab ya. Maksud mau nanti ke arah sejarah dulu barangkali ya Bu ya. Ini mah sudah nggak sabar ingin menata arsip. Iya Bu Nunu kita yang masih mau belajar nih bertahap dulu. Dimulai dari sejarah barangkali ya. Ini mah kenceng ini. Nanti kita bahas ya Bu Nunu ya. Kapan ya? Saya nanti kumpulkan dari beberapa literatur ya, ada beberapa literatur. Jadi Bu Nunu ya yang saya pernah telusuri literatur ternyata yang 5 sistem ini Bu Ningrum ya, 5 sistem itu ternyata tidak bersatu. Ya. Jadi saya hanya menemukan di buku-buku yang ditulis oleh penulis dari luar itu. Jadi buku A dia hanya mengumpulkan beberapa sistem gitu, tidak 5 gitu ya. Terus saya baca lagi di beberapa buku ini ada sekian sistem gitu ya. Nah di Indonesia baru dikumpulkan akhirnya literatur yang ada di Indonesia itu mengatakan kita punya 5 sistem. Ya. Kalau di yang babonnya di babonnya itu dia tidak menyebutkan 5 sistem. Ya, jadi berkumpul satu-satu gitu, satu-satu. Nah, tahun berapa nanti kita bahas ya di sesi tentang menata arsip yang pertemuan keberapa ya itu. Enggak tahu. Yang ada materi yang kelima tentang penataan arsip dinamis ya. Nanti ya Bu Nunu ya. Di materi yang penataan arsip dinamis nanti kita bahas itu ya. Nanti saya sampaikan misalnya dari John Sterry ada berapa sistem, jadi pendapatnya ini berapa sistem. Ya, nanti kita bahas yang itu. Ya. Kira-kira seperti itu ya sementara Bu Nunu. Iya, baik Bu Nunu seperti itu ya. Nanti kita ada materi khusus di
materi yang ke-6 tentang penataan arsip ya Pak Sambas, barangkali itu akan dikaji Ya, lebih ya. dalam lagi. Dan Pak Sambas ini katanya ada yang mau nanya tapi waktunya udah mau habis. Karena memang waktunya sudah habis ya Pak Sambas. Apa Ibu tanyaannya? dan ini ada yang tanya Pak Ari ya, Pak Ari Supriyatna. Apa itu? Tapi katanya saya mau tanya tapi waktunya sudah habis. Di ini Iya aja betul. Pak, di itu aja. Di keep aja dulu ya karena Sabtu depan kita ketemu ya Pak Sambas ya biar Gini, nanti. kalau Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di grup ya. Oh Nanti iya kita betul, bahas betul, di grup. bahas minggu depan. Ya. Bisa ditulis di grup. Di chat grupnya saya buka. Ya. Iya. Nah, nanti kita bahas di situ boleh. Baik, Oke, ternyata kira-kira begitu ya. betul, ternyata sangat menarik Pak Sambas ya. Sampai Bu Nur tuh bilang, Pak sepertinya kalau offline lebih seru ya belajar kearsipan. Betul sekali memang kalau arsip sepertinya harus ketemu ya Pak Sambas. Hanya mungkin beberapa chapter ya. Sekarang kita sampaikan dulu secara online ya. Berikutnya barangkali nanti Pak Sambas ada waktu kita akan laksanakan yang tatap mukanya seperti itu ya Pak Sambas ya. Ya, betul. Iya. Baik, Ibu dan Bapak, karena waktu sudah lebih dari yang ditentukan 11 menit, alhamdulillah kegiatan seminar hari ini mengenai belajar arsip dari nol terkait materi sesi 1 yaitu sejarah arsip sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sambas khususnya untuk yang memang belum tahu, alhamdulillah ini pengetahuan yang luar biasa, menambah ilmu untuk kita semua. Kemudian untuk yang sudah mengetahui barangkali akan jauh bisa lebih menggali lagi, menambah kembali. Dan jangan lupa Ibu dan Bapak nanti di minggu berikutnya di tanggal 9 ya Pak Sambas, kita akan berlanjut ke materi-materi berikutnya seperti yang sudah tadi di-share beberapa materi yang akan disampaikan oleh Pak Sambas. Dan untuk yang belum terakomodir hari ini pertanyaannya, insya Allah Pak Sambas akan buka diskusi chat group. Barangkali nanti Ibu dan Bapak bisa diskusi di sana, sekedar sharing atau menyamakan persepsi, kita diskusi bersama di sana. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak sebelum kegiatan hari ini ditutup. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Sambas juga untuk teman-teman semua, para peserta webinar yang sudah sangat antusias hari ini hadir di sesi pertama. Mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa di minggu depan kita bertemu di waktu yang sama ya Pak Sambas. Dan akan diinformasikan lebih lanjut. Sebelum ditutup, Ibu dan Bapak kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, saya Ningrum mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak semua. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sambas, Bu Ningrum. Pak Sambas, Bu Ningrum. Terima kasih Pak Sambas. Mohon izin, Mas. Ya. Assalamualaikum.